ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wa kutubihi wan nabiyyin. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadrihi khairuhu wa syurruhu. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan seperti biasanya meskipun dalam keadaan virtual. Salawat serta salamna mari kita junjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran, dari zaman kemunduran menuju zaman kemajuan, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Tidak lupa kepada keluarga Kangjeng Nabi, kepada para sahabat Kangjeng Nabi, kepada para tabi'in wa tabi'atna, umumnya kepada kita semuanya selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Umi Musyarrafah MA selaku dosen pengampu mata kuliah hadis, yang mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, amin. Allah luaskan rezekinya, amin. Allah berkahkan ilmunya, amin. Allah berikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ripai dengan NIM ujung 276 dari kelas KPI 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang keimanan. Iman artinya percaya, pembenaran hati. Menurut para ulama, iman adalah tasdiqum bil qalbi wa taqrirum bil lisani wa amalan bil arkan. Para ulama mendefinisikan iman adalah tasdiqum bil qalbi, membenarkan dengan hati. Artinya menerima segala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqrirum bil lisan, dan diikrarkan dengan lisan seperti halnya membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa amalan bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Kalau hati mengamalkannya dengan keimanan, sementara anggota badan mengamalkannya dalam bentuk ibadah-ibadah sesuai dengan fungsinya. Iman dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada iman khafi dan iman jalil. Iman khafi adalah iman yang samar, artinya berkaitan dengan niat, seperti niat puasa, niat sholat, niat wudu, dan lain sebagainya. Sementara iman jalil adalah iman yang nampak, artinya segala sesuatu yang dikerjakan oleh anggota badan, seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, zakat, ibadah haji, dan lain sebagainya. Iman terdiri dari 70 cabang, namun secara umum hanya ada 6 rukun iman yang wajib kita ketahui sebagai kaum muslimin. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah, al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadarihi khairuhu wa syurruhu. Keimanan ialah akan percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat.
dan engkau akan percaya akan takdir yang baik dan takdir yang buruk daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama ada iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah keyakinan yang sesungguhnya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah itu tempat bergantungnya seorang hamba. Allah itu tempat bergantungnya kaum muslimin. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Karena Allah itu esa, karena Allah itu satu, maka dia tidak bercabang, tidak beranak, tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan dia. Hanya Allah yang menciptakan dan pemilik segala sesuatu. Hanya Allah yang memberi rezeki, menghidupi, mematikan, dan mengatur segala urusan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya semua ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah. Yang kedua, wal malaikatihi, beriman kepada para malaikat. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Kemudian orang-orang beriman, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai para malaikat yang diciptakan dari cahaya, tidak pernah mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepadanya, dan menjalankan semua perintah yang dititahkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk percaya kepada hal-hal tersebut dan mengkafirkan orang-orang yang mengingkarinya. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa ayat 136. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman dengan kitab-kitab Allah adalah membenarkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada hamba-hambanya dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang jelas. Seperti kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk umatnya, yaitu Bani Israel. Begitu pula dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk kaum muslimin. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Quran surat An-Nahl ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadi. Sesungguhnya Allah menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Quran surat An-Nahl ayat 2. Mengenai Al-Quran, para ulama menyatakan sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah dengan lafaz dan maknanya diturunkan, dan dia bukan makhluk. Didengar oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqur'anun karim." Sesungguhnya Al-Qur'an adalah bacaan yang sangat mulia. Fi kitabim maknun, pada kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz. Dijelaskan pula pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala bihil ruhul amin. Al-Quran dibawa turun oleh malaikat Jibril ala qalbika litakuna minal mundzirin, ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, bilisani arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Dari ayat tersebut terdapat nas dan pernyataan bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah. Tidak sah perkataan bahwa Al-Quran dan kitab-kitab Allah yang lainnya itu adalah makhluk. Karena kitab-kitab itu merupakan kalam Allah
dan kalam Allah itu adalah sifatnya, sedangkan sifatnya ini itu bukan makhluk. Yang keempat, iman kepada para rasul. Siapa rasul? Siapa nabi? Rasul adalah ja'at al-ibilu rosala. Unta itu datang beriringan. Artinya orang yang mengikuti berita-berita orang yang mengutusnya. Jadi rasul adalah seorang laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat. Dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya, baik yang tidak dia kenal maupun yang memusuhinya. Sedangkan Nabi adalah nabba'a wa nabba'a. Ya, artinya khobaro, akhbaro, mengabarkan. Yang memberitakan dari Allah dan dia diberitakan dari sisinya. Jadi Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat terdahulu dan dia mengajarkannya kepada orang-orang yang diantara kaumnya. Lalu apa perbedaan Nabi dengan Rasul? Kenabian atau nubuah adalah syarat kerasulan. Tidak bisa seseorang menjadi Rasul apabila dia bukan Nabi. Nabi lebih umum daripada Rasul. Jadi setiap Rasul adalah Nabi, tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Perbedaan selanjutnya, Rasul menyampaikan syariat untuk orang-orang yang tidak mengerti tentang agama dan syariat Allah. Sedangkan Nabi diutus untuk mengajarkan syariat atau syariat yang dibawa Rasul atau Nabi yang sebelumnya. Yang kelima, wal yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Mempercayai dengan pasti kebenaran setiap hal yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an atau yang ada dalam kitab sucinya, dan mempercayai setiap hal yang diberitakan oleh Rasulnya. Mulai dari apa yang akan terjadi sesudah mati, fitnah kubur, azab nikmat kubur, serta apa yang akan terjadi setelah itu, seperti dibangkitkan dalam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, pembagian catatan amal, kemudian ada hisab, ada mizan, ada telaga, ada sirat atau titian, kemudian ada syafaat atau pertolongan dari Rasulullah, dan tahapan terakhir yaitu penentuan antara surga dan neraka, serta hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penghuninya. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan melakukan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Yang keenam, ada beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Qada memiliki makna yang berbeda, diantaranya ada hukum, perintah, dan khobar. Qada adalah hukum Allah yang ditentukan untuk alam semesta ini, dan dia jalankan alam semesta ini sesuai dengan hukumnya dari sunnah-sunnah yang telah dikaitkan antara sebab dengan akibatnya. Maka apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah berdasarkan takdirnya yang telah ditentukan qadanya. Adapun qadar adalah takdir, yaitu menentukan atau membatasi ukuran segala sesuatu sebelum terjadi dan menulisnya di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaddara fiha aqwataha. Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan untuk penghuninya. Quran surah Fussilat ayat 10. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, selain dari keenam rukun iman tersebut, ada pula sebagian sikap seseorang yang merupakan bagian dari iman. Di antaranya mempunyai sikap rasa malu. Rasa malu sebagian dari iman, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, bersikap malulah kamu karena sesungguhnya malu itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasa malu adalah akhlak terpuji. Rasa malu dapat mencegah seseorang melakukan maksiat dan kemungkaran yang dapat merusak harga dirinya. Abu Hatim rahimullah berkata, wajib bagi orang yang berakal membiasakan diri untuk bersikap malu terhadap sesama manusia. Di antara barokah termulia yang didapat dalam membiasakan diri bersikap malu itu adalah terbiasa untuk melakukan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela. Selain itu ada juga barokah yang lainnya,
Itu selamat dari api neraka, yakni senantiasa malu ketika ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bani Adam mempunyai tabiat baik dan buruk dalam bermuamalah kepada Allah dan dalam bersosialisasi dengan sesama manusia. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, selain rukun iman ada juga rukun Islam, di mana rukun Islam ini dibahas dalam hadis Imam Al-Bukhari. Hal ini dikutip dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan karya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi, yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa pada bulan Ramadan. Karena itulah kita mengetahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam yang pertama ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu mengucapkan dan menetapkannya dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada zat yang pantas disembah kecuali Allah. Keilahiannya merupakan cabang kerububiahannya. Maka siapa yang mengakui keilahiannya, dia telah mengakui kerububiahannya. Tuhan harus memiliki sifat-sifat yang sempurna agar dia layak disembah dengan sifat yang dimilikinya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah memiliki sifat asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Kalimat tauhid la ilaha illallah jika diucapkan dengan lisan, diimani di dalam hati dan direalisasikan oleh manusia akan memasukkan pelakunya ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir perkataannya di dunia la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Sabda Rasulullah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah merupakan 2 syarat ibadah, yakni ikhlas kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah berarti dia telah memurnikan ibadah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah berarti mengikuti sunnahnya dan meninggalkan bid'ah. Maka dari itu, kedua rukun ini merupakan salah satu rukun Islam karena keduanya memfokuskan ke satu, yaitu mengoreksi ibadah. Ibadah tidak sah jika tidak ada kedua kesaksian ini, yaitu beribadah dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnahnya. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Sholat merupakan penghubung antara hambanya dengan Allah. Jika seorang hamba mendirikan sholat, maka dia sedang bermunajat kepada Allah, sedang berdialog dengannya. Rukun Islam yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Zakat berasal dari kata zakah. Kata zakah berasal dari kata az-zakah yang artinya suci dan tumbuh. Karena orang yang mengeluarkan zakat itu berarti sedang membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari kebakhilan dan menumbuh kembangkan hartanya dengan zakat. Zakat berbeda dengan pajak. Zakah itu dapat diperoleh dari sumber yang bersih saja. Dan orang yang menerima zakat ini hanya orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Sedangkan pajak diperoleh dari segala sumber dan dialokasikan dengan sesuatu yang tidak terbatas. Rukun Islam yang keempat yaitu ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin yang telah memenuhi syarat berpuasa. Syarat berpuasa itu ada Islam, baligh, mampu, mukmin, berakal, dan tidak berhalangan. Adapun orang yang tidak diwajibkan dalam berpuasa itu ada anak kecil, orang gila, orang yang sedang sakit, atau orang yang lemah. Orang yang sedang sakit atau orang yang lemah ini ada 2 bagian. Yang pertama, jika sakitnya itu memungkinkan untuk sembuh, maka pas dia lagi sakit itu boleh ditinggalkan. Namun setelah dia sembuh harus mengqadhonya sebanyak puasa yang ditinggalkannya. Terus yang kedua, apabila penyakitnya ini tidak bisa disembuhkan seperti penyakitnya orang tua, maka dia harus memberi makan orang miskin. Rukun iman yang kelima yaitu ada haji. Ibadah haji adalah mengunjungi Baitullah dengan niat untuk beribadah.
Haji ini merupakan rukun Islam yang wajib bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Adapun syarat-syarat untuk berhaji itu ada baligh, berakal, Islam, dan orang yang mampu. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak wajib hukumnya. Jika kelemahannya itu ada di bagian harta, maka dia tidak diwajibkan untuk pergi berhaji. Tapi jika kelemahannya itu ada di fisik, apabila kondisinya itu memungkinkan untuk sembuh, maka dia harus menunggu kondisinya untuk sembuh terlebih dahulu baru berangkat haji. Tapi jika kondisinya emang tidak memungkinkan untuk sembuh, maka bisa diwakilkan oleh orang lain untuk pergi berhaji atas dirinya. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya ayahku terkena wajib haji, namun dia tidak mampu untuk melaksanakan perjalanannya. Apakah aku boleh menggantikannya untuk beribadah haji? Rasulullah SAW menjawab, boleh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW membolehkan wanita itu menggantikan ayahnya untuk beribadah pada haji, karena haji itu merupakan kewajiban. Sedangkan si ayah tidak mampu untuk melakukan perjalanan, tapi dia mampu dalam segi harta. Selain iman, Islam, ada juga ihsan. Ihsan adalah berbuat baik. Berbuat baik pada sesama manusia, baik itu bisa menggunakan harta, ilmu, tenaga, ataupun jabatan. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, iman dapat bertambah dan berkurang. Iman dapat bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ketaatan dapat menambahkan keimanan, kemaksiatan dapat mengurangi keimanan. Satu ketaatan dapat menarik ketaatan yang lain, dan satu keimanan dapat menarik keimanan yang lain. Ulama Ahlus Sunnah mengatakan orang yang melakukan kemaksiatan itu berkurang imannya, atau beriman dengan imannya dan fasik terhadap dosa besarnya. Tidak dikatakan iman secara mutlak dan tidak dicabut keimanan karena melakukan kemaksiatan secara mutlak. Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya apakah iman dapat bertambah dan berkurang, beliau menjawab, fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka perkataan itu menambahkan keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Quran surat Al-Imran ayat 170. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikian penjelasan yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kesalahan dalam hal pengucapan ataupun dalam segi perilaku saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf, keliru itu datangnya dari saya sebagai manusia yang tidak luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.